Baik, perkenalkan nama saya Iyong Peter Balsasar Asamani, semester 3 kelas G. Berikut saya akan mendeskripsikan suatu desa, yaitu desa saya sendiri yang berasal dari Alor, terkhususnya Alor bagian selatan, yaitu desa Maikang. Dengan berjalannya kehidupan keadaan, desa Maikang kini juga semakin maju dan berkembang. Contohnya akses air. Di desa Maikang, sumber air itu cuma dua, yaitu di kali dan di sumur. Semua masyarakat mengakses air dari dua tempat ini dengan cara memikul memakai wadah yang terbuat dari tanah liat dengan jarak yang cukup jauh. Tetapi sekarang dengan adanya pipa yang dapat mengakses air yang memudahkan masyarakat Maikang untuk mengakses air. Keadaan dan kegiatan di sana cuman bertani terus menerus dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Pada saat ini, pada bulan November, biasanya tuh mulai dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 31 November itu menanam padi sama jagung. Cuman dua tanaman yang ditanam. Dan itu proses menanam ya. Pada dari tanggal 1 November sampai 31 November. Terus pada bulan Desember sampai dengan Maret itu memperhatikan, contohnya kayak ada rumput yang terselip pada tumbuhan padi yang ditanam mungkin, nah itu dicabut terus dibersihkan gitu. Kebun membersihkan hasil kebun dengan mencabut rumput liar. Pada bulan April, ya, bulan April dan seterusnya itu musim panen. Kenapa musim panen itu waktunya cukup panjang gitu? Itu karena di sana tuh proses menanam atau para petani di sana itu dalam bentuk berkelompok, maksudnya semua masyarakat itu turun tangan gitu. Kayak ini hari tanam atau berkebun di tanah milik saya, padinya tuh milik saya gitu. Maksudnya kayak semua tanam di situ. Terus besoknya tuh di tempat lain lagi, bukan saya punya. Misalkan kalian punya gitu, kayak misalkan adik saya punya gitu, kayak beda-beda, makanya jauh, maksudnya berkelompok. Tapi lama masa panennya tuh karena bukan cuman saya sendiri punya gitu, maksudnya masyarakat lain membantu saya menanam padi saya, terus berikutnya saya membantu orang lain untuk menanam punyanya orang lain gitu. Jadi di sana tuh saling membantu. Terus di sana tuh cukup dingin ya, karena masih banyak pohon-pohon yang tumbuh liar di sana, dan pohon-pohon di sana cukup besar-besar. Jarak dari kampung saya ya, Maikang, kampung saya ke tempat umum itu yang sulitnya tuh jalan transportasi, maksudnya kendaraan gitu, transportasi kendaraan itu cukup sulit. Saya bilang sulit karena jalan menuju sana itu lebih enaknya tuh jalan kaki. Ya kenapa? Karena di sana tuh jalannya tuh lebih ibaratnya jalan potong. Nah, jalan potongnya lebih cepat jalan kaki. Itu dari tempat umum itu naik gunung, melewati satu gunung, terus mengikuti lembah, ada kali. Nah, dari kali itu sudah terlihat desa kami itu. Dan itu sangat jauh perjalanannya. Bisa
Kalau yang sudah biasa jalan sih 1-2 jam sampai. Tapi kalau yang baru belum pernah, saya sarankan siap air yang banyak ya, karena di sana itu sangat panas. Sudah panas, terus jaraknya jauh, mendaki lagi. Jadi ya, pertama kali saya pergi itu, aduh, capek bos. Jalannya jauh, iya. Dan saya sempat prihatin ketika melihat saya sampai ke sana dan melihat orang-orang di sana yang begitu ramah. Dan bahkan sifat orang kampung dan orang kota itu sangat beda. Kenapa saya bilang beda? Kalau di Kupang atau di kota itu kayak menyapa orang itu kayak masih takut-takut. Takut-takut. Iya, takut-takut. Tapi kalau di orang di kampung itu, kalau misalnya orang asing pun itu mereka ramahnya, aduh, ramah sekali. Maksudnya, selamat siang Pak. Dan bahkan saya pernah dipanggil Pak oleh salah satu anak sekolah ya. Pada saat dia pulang sekolah, saya baru jalan menuju kampung itu, dia bilang selamat pagi. Dia mau pergi ke sekolah. Dia bilang selamat pagi Pak, permisi. Duh, dalam hati saya itu berpikir, aduh Tuhan, ini anak siapa, ramah sekali gitu. Dan budaya di sana itu sangat, maksudnya di sana itu sangat ramai. Kenapa saya bilang ramai? Karena salah satu pengunjung itu, mereka sembah itu kayak raja, kayak berkumpul ramai dari rumah yang dari ujung itu datang berkumpul di tua adat, rumahnya tua adat gitu. Terus menari-nari bersama, dan bahkan mereka menunjukkan tari perang maksudnya. Tari perang itu yang tarian yang memakai busur panah sama parang gitu, kapa, tari perang. Dan keadaan di kampung sangat seru. Kenapa saya bilang seru? Karena tidak ada satupun yang tidak ikut dalam perkumpulan tersebut. Solidaritas itu tinggi di kampung. Di sana dalam budaya Alor itu tarian itu ada dua, yaitu tarian lego-lego sama tari pedang.